Ya, pemirsa, kenaikan harga energi dan pangan menjadi hal yang harus diwaspadai. Keadaan stok bahan pangan dan energi di tengah gejolak perang antar negara dan pandemi yang masih berlangsung menjadi kekhawatiran tersendiri. Apa strategi yang harus kita lakukan? Sudah bergabung bersama kami Pak Erdi Priyono, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat sore Pak Erdi, apa kabar? Selamat sore Mbak April, Alhamdulillah kabar baik. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami. Pak Edi, ini mohon dijelaskan kembali apa maksud peringatan dari Pak Jokowi mengenai kemungkinan kenaikan harga energi dan juga pangan. Ya, yang pertama itu Bapak Presiden kan bicara di depan para pimpinan TNI Polri, itu konteksnya begitu ya. Dan Bapak Presiden bukan menyuruh ya, tetapi mengajak. Diksi yang dipakai juga kita. Gitu. Jadi ini yang disampaikan adalah hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Ya. Kita semua ya bukan hanya masyarakat ya, pemerintah termasuk di dalamnya TNI Polri gitu ya. Bagaimana disampaikan Bapak Presiden dalam pidatonya masih kalau yang mau masih ada kok di kanal YouTube masih ada pidato lengkap sekitar 31 menit ya supaya nggak kepotong-potong. Jadi konteksnya kan beliau menyampaikan hal-hal yang beberapa hal yang sifatnya eksternal gitu ya. Ada disrupsi teknologi, kemudian ada kelangkaan kontainer, kemudian sekarang ada konflik atau perang Rusia Ukraina dan sebagainya yang mau tidak mau memang memengaruhi kita semua gitu. Nah kemudian di dalamnya juga Bapak Presiden menekankan adanya kenaikan harga energi, kenaikan harga pangan, kenaikan inflasi dan sebagainya. Ini kita semua mesti bersiap gitu. Dan kalau dibilang tidak pernah diduga sebelumnya sih nggak sepenuhnya juga ya, karena beberapa hal sudah terjadi tahun lalu. Misalnya kelangkaan kontainer itu tahun lalu sudah terjadi gitu ya. Jadi intinya adalah kita harus menyadari. Sebenarnya kan udah lama juga disebutkan orang bahwa COVID-19 ini kan kita jangan pernah berpikir bahwa ini kembali kepada normal sebelum pandemi. Yang pernah sebut dengan istilah new normal itu kan itu udah lama, cuman kan kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Nah salah satunya adalah implikasinya seperti ini. Tapi yang paling penting yang ingin kami sampaikan adalah bahwa Bapak Presiden bukan menyuruh, ya, tetapi mengajak kita semua, termasuk pemerintah untuk berhati-hati dalam menangani hal-hal seperti ini, termasuk apa yang mesti dilakukan, karena konteksnya adalah di depan pimpinan TNI Polri. Kemudian Presiden menyampaikan beberapa hal yang kita sudah lakukan, ada hilirisasi industri, memperkuat basis perekonomian yang domestik, ya dalam negeri, jangan terlalu tergantung kepada luar, kemudian di era digital dan sebagainya. Saya kira itu yang menjadi message atau pesan dari Bapak Presiden yang mengajak kita semua bahwa kita menghadapi kenyataan yang memang berbeda dengan sebelumnya, dan itu kita harus sikapi. Kita tidak bisa lagi berharap bahwa situasinya sama dengan sebelumnya. Beliau kasih contoh kan Amerika yang biasanya inflasi 1% sekarang 7%, nggak pernah mereka alami seperti itu. Saya kira demikian. Itu akan berdampak juga di negara kita, Pak Edi, dengan inflasi yang cukup signifikan. Sudah bisa diperkirakan tidak berapa inflasinya? Oh kalau berapa sulit ya, kalau berapa sulit, karena kita juga nggak tahu kan ini nanti di luar berapa. Yang jelas begini, inflasi itu ada hal-hal yang sumbernya dari dalam negeri, ada yang disebut sebagai imported inflation, jadi inflasi yang disebabkan karena inflasi yang terjadi di negara lain yang terkait dengan kita gitu ya. Nah jadi contohnya kalau kita mengimpor barang gitu ya, kalau barang itu di sananya lebih mahal karena ada kenaikan harga, ya di sini ikut mahal gitu. Nah ini kan terjadi ya pada LPG yang paling baru ya. LPG kita itu hampir 70%-nya itu impor gitu. Saya lupa persisnya angkanya ya. Kalau nggak salah sekitar 70%-nya itu impor. Jadi ketika harganya naik ya kita ya mau nggak mau ikut naik. Atau kalau tidak mau naik berarti pemerintah harus mensubsidi. Kalau mensubsidi itu berarti ada anggaran, ada uang negara yang ke situ gitu. Kemudian kedelai 80-90% itu impor gitu. Sehingga kalau di sananya naik karena ada kelangkaan produksi ya, dalam arti produksinya tidak seperti yang diharapkan di Brasil dan di Argentina, maka kemudian semua orang kemudian beralih ke Amerika Serikat gitu ya. Amerika Serikat itu sumber impor utama kedelai kita, otomatis ya jadi mahal di sini. Jadi kita nggak bisa hindari gitu. Jadi ada hal-hal yang bersumber. Nah kalau hal-hal yang bersumber di dalam negeri itu saya kira kita bisa atasi ya. Tapi kalau
bersumber dari luar negeri ini yang kita perlu putar otak ya. Persoalannya tidak sederhana yang sering Baik. dipikirkan beberapa Pak orang. Edi, kita juga sudah terhubung dengan Pak Ahmad Tauhid, Direktur Eksekutif Indef. Selamat sore Pak Ahmad Tauhid. Selamat sore, apa kabar? Baik, apa kabar Pak Ahmad Tauhid? Semoga sehat selalu. Ya, alhamdulillah sehat. Baik, Pak Ahmad, Anda melihat apa yang dikatakan atau peringatan yang dikeluarkan oleh Presiden ini. Dari sudut pandang Anda, apa maksud dari pemerintah mengutarakan hal tersebut? Yang pertama, kalau menurut saya ada dua ya. Yang pertama adalah betul ini memang memperingati tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat konsumen bahwa awas loh sebentar lagi ada kenaikan harga. Artinya bahwa masyarakat juga harus menanggung beban, harus menanggung resiko dari perkembangan harga-harga tadi yang telah disebutkan oleh Pak Edi juga karena disebabkan oleh faktor eksternal karena harga makanan kita tergantung dengan internasional begitu. Yang ini berakibat nanti kami melihat bahwa lagi-lagi konsumen nanti yang akan dibebankan dengan kenaikan harga tersebut. Misalnya saja sudah terjadi pada minyak goreng, pada kedelai, dan kemarin juga sudah diumumkan gas. Mungkin tidak lama lagi kenaikan harga BBM tinggal menunggu waktu. Nah, peringatan ini sebenarnya juga menginformasikan pemerintah sebentar lagi akan menaikkan harga BBM karena tidak kuat dengan menanggung beban subsidi yang begitu besar. Yang kedua saya melihat adalah, ya saya melihat ini harus ada upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar beban masyarakat tidak terlalu dalam, tidak terlalu besar begitu. Nah saya kira kita menunggu ini gitu, bukan langsung kemarin misalnya gas begitu, seharusnya menunggu waktu 3 bulan karena Februari sudah naik, sekarang sudah naik. Harusnya 3 bulan dulu dilihat karena harga gas belum tentu itu harga yang stabil begitu ya. Dan yang kedua adalah itu belum dikomunikasikan ke Komisi 7 secara mendetail begitu. Nah, memang ada keluasaan, ada diskresi, tapi yang menyangkut masyarakat banyak itu juga harus dikomunikasikan. Karena itu saya kira antisipasi pemerintah dengan peringatan Presiden harusnya sudah keluar. Ketika kebijakan kenaikan ada implikasi, ada kebijakan lain yang harus disertai begitu. Ada naik, tapi pemerintah menyiapkan alternatif, bukan hanya dikasih tahu naik, tapi alternatifnya nunggu, nunggu masyarakat menderita. Nah itu yang saya kira titik kritis yang harus kita diskusikan begitu. Baik, Pak Edi, apakah pernyataan Presiden kemarin saat Rakornas TNI dan Polri juga sekaligus menjawab begitu pertanyaan dari masyarakat tentang kenaikan minyak yang berbulan-bulan tidak turun dan semakin banyak komoditi lain yang ikut naik? Saya kira kalau secara langsung tidak ya, secara langsung tidak. Jadi dan begini ya, sebenarnya kalau dari sisi tujuan ya sama seperti setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Tauhid. Ya. Jadi pemerintah ya bukan tidak memikirkan ya kebutuhan rakyat banyak. Misalkan terkait LPG lah yang saya ingin sampaikan ya. Oke, ada kenaikan, tapi kenaikan kan ini kan untuk yang non subsidi itu ya berarti di luar yang LPG 3 kg karena yang 3 kg itu kan disubsidi ya. Dan sampai saat ini kalau angka Pertamina 93% dari konsumsi LPG itu adalah LPG subsidi. Penggunanya itu lebih dari 40 juta rumah tangga gitu. Sedangkan kalau dari sisi volume maka LPG non subsidi itu hanya 7% gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara secara proporsional itu 93% itu tidak mengalami kenaikan gitu. Nah, jadi ini juga saya kira sesuatu yang kita harus lihatnya secara proporsional. Jangan kita membayangkan bahwa kenaikan LPG ini kemudian seolah-olah ini berlaku semua gitu kan. Nah, memang kemudian ada risiko ya bahwa orang akan beralih ke gas yang 3 kg yang disubsidi. Itu saya kira risiko yang mudah-mudahan sudah dihitung nih oleh teman-teman di Pertamina ini. Soalnya kalau kenaikan, kalau harga LPG non subsidi ini kan ada di Pertamina ya, bukan di pemerintah ya. Memang kita tahu Pertamina itu BUMN, tapi kan berbeda dengan kalau harga itu ditetapkan pemerintah. Kalau LPG yang 3 kg memang harganya ditetapkan pemerintah ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kalau secara proporsional itu kenaikan beban masyarakat akibat kenaikan LPG itu tidak terlalu besar sebenarnya kalau hitungan di atas kertas ya, karena LPG yang non subsidi itu hanya 7% dari konsumsi LPG di Indonesia. Oke,
Pak Edi, kalau Pak Presiden kemarin mengutarakan secara gamblang di ruang publik, itu artinya dalam internnya Pak Presiden pasti sudah mempunyai arahan-arahan khusus bagi menteri-menterinya. Apa saja Pak itu Pak terkait kenaikan energi dan juga pangan? Namun jangan dijawab dulu Pak Edi, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di MNC News.